Pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani hari Selasa menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal kepada 13 pemohon dari Sorong Raya yang telah diverifikasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Antonius Ayurbaba menyebut 13 kekayaan intelektual yang didaftarkan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Sorong Selatan adalah tari Tihor, Serar, Salawa, Kames, Orok, dan Alen. Sementara cerita rakyat dan permainan tradisional anak-anak masing-masing kisah Danau Ayamaru, Danau Wensi, Pulau Dom, Pulau Dokarim, Pulau Dofior, Pulau Sop, Pulau Buaya, dan Tanjung Kasuari, dan permainan Seka Fabi, permainan Talo Sibiebien, permainan Teke Giat, dan permainan Yeseka Asia menjadi milik pemerintah Provinsi Papua Barat. 13 sertifikat ini terdiri dari 6 tarian tradisional, itu tari Tihor, tari Serar, tari Salawa, tari Kames, tari Orok, dan tari Alen. Terus 3 cerita rakyat itu terdiri dari terjadinya Danau Ayamaru, terjadinya Danau Wensi, terus terjadinya Pulau Dom, Pulau Dokarim, Pulau Dofior, Pulau Sop, Pulau Buaya, dan Tanjung Kasuari. Terus permainan anak-anak itu ada 4, permainan Seba Fabi, yang kedua permainan Talo Side Bien, yang ketiga permainan Teke Giat, dan yang keempat permainan Yeseka Asia. Perlindungan tetapi juga menjaga agar nilai-nilai kearifan lokal yang kemudian diekspresikan dalam bentuk seni, budaya, tradisional itu tetap bisa lestari, tetap bisa terjaga dan tidak punah, tetapi juga diproteksi dari kemungkinan dicaplok oleh pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Narowi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang beserta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama yang ada di dalam anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Hilda Sapira Kusnendar, lalu yang kedua ada Maftu Aldi Pratama, dan yang ketiga ada Muhammad Hashim Mantomelana atau saya sendiri, serta Siti Rahmania. Yang materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, materi yang pertama yaitu terkait dasar hukum hak kekayaan intelektual. Nah, untuk dasar hukum hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, dasar hukumnya ini berasal dari zaman Belanda, yang dimana pada zaman Belanda ini memiliki undang-undang yang mengatur terkait hak kekayaan intelektual, dan ada 3 bidang utama yang diatur. Di antaranya yang pertama itu ada Oosterwet tahun 1912, yang dimana undang-undang ini mengatur terkait hak pengarang dan juga undang-undang hak cipta. Lalu yang kedua itu ada Reglement Industriel Eigendom Kolonien tahun 1912, yang dimana aturan ini mengatur tentang hak milik industrial kolonial. Lalu yang ketiga itu ada Oosterwet tahun 1910, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang paten. Lalu adapun dasar hukum awal, yang dimaksud dengan dasar hukum awal itu dasar hukum sebelum adanya dasar hukum yang berlaku pada saat ini, yaitu dasar hukumnya itu terdiri dari yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Lalu yang kedua itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lalu yang ketiga itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Lalu yang keempat itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Lalu yang kelima itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Nah, lalu ada dasar hukum yang berlaku saat ini atau yang ada pada sekarang ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang mana undang-undang tersebut awalnya menjelaskan terkait tentang hak cipta. Namun dikarenakan masa berlakunya sudah habis, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan dan produk hak terkait. Lalu yang selanjutnya, dasar hukum yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, yang mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tersebut menjelaskan tentang paten. Akan tetapi dikarenakan masa berlakunya itu sudah lewat, maka undang-undang tersebut diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya. Adapun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten. Lalu dasar hukum yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut menceritakan atau berkaitan tentang merek dan indikasi geografis. Akan tetapi dikarenakan masa berlakunya juga sudah habis atau sudah lewat, maka Undang-Undang Nomor 20 terkait tahun 2016 ini terkait tentang merek dan indikasi, yang mana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dan dimana menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun aturan turunan dari undang-undang tentang merek ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. Oke, next. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait hak kekayaan intelektual di dalam dunia internasional, baik itu organisasi, aturan tentang hak kekayaan intelektual, Konvensi Paris dan Berne, TRIPS, dan lainnya. Yang pertama itu ada Statute of Monopolies, yang dimana Statute of Monopolies ini merupakan aturan terkait dengan hak kekayaan intelektual yang pertama kali dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 1623. Statute of Monopolies ini menegaskan bahwa monopoli bertentangan dengan hukum umum, tetapi membuat pengecualian untuk penemuan yang dapat dipatenkan. Dan Undang-Undang tahun 1601 menjadi dasar dari hak istimewa yang dinikmati oleh perwalian amal. Hak monopoli yang dimaksud di sini adalah hak eksklusif atas suatu temuan atau hasil karya seseorang, sehingga hak-haknya bisa dilindungi dari usaha penjiplakan atau pencurian ide oleh orang lain. Lalu yang kedua itu ada Kongres Wina dan Traktat Paris atau biasa disebut dengan Konvensi Paris. Yang mana Konvensi Paris ini merupakan perjalanan panjang yang memperjuangkan hak kekayaan intelektual. Sejatinya hak kekayaan intelektual ini telah dilakukan sejak abad
Saat itu wacana untuk mengakomodasi intelektualitas manusia dalam bentuk hak yang lebih hakiki dan terstruktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa, sehingga keinginan yang kuat inilah yang kemudian melahirkan Konvensi Paris, di mana sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai diatur. Adapun ketentuan-ketentuan yang berada dalam Konvensi Paris yang dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal dengan hak kesamaan, status yang di setiap negara anggota. Ya, lalu yang kedua itu ada menetapkan hak dasar lain yang dikenal dengan hak prioritas. Lalu yang ketiga itu ada mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang, perseorangan, dan badan hukum, atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan. Lalu yang keempat juga adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi, termasuk klausa akhir konvensi. Nah, konsepsi dari Paris ini dituangkan dan disahkan dengan nama Paris Convention or Protection of Industrial Property, atau yang lazim dikenal dengan The Paris Union atau Paris Convention atau Konvensi Paris. Nah, konvensi ini dilakukan atau diadakan pada tanggal 20 Maret tahun 1883 di Paris, Prancis. Secara umum, Konvensi Paris ini mengatur terkait hak kekayaan intelektual dari negara diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi yang memungkinkan tingkat pelindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggar. Utamanya beberapa hal pokok telah diatur dalam konvensi ini terkait dengan hak milik industri atau industrial property. Nah, hak milik perindustrian ini memiliki beberapa turunan hak yang meliputi yang pertama invention atau patents, yaitu hak penemuan atau paten. Lalu yang kedua itu ada utility models atau model rancangan bangunan. Lalu yang ketiga itu ada industrial design atau desain industri. Lalu yang keempat itu ada trademark atau merek dagang. Lalu yang kelima itu ada trade names atau nama dagang, dan yang terakhir itu ada unfair competition atau persaingan tidak sehat. Nah, yang selanjutnya itu ada Konvensi Bern, yang mana setelah Konvensi Paris digulirkan sebagai momentum awal penghargaan hak intelektualitas manusia, khususnya di bidang hak milik, proses kemudian yang dilanjutkan dengan memunculkan Konvensi Bern ini dibentuk pada tahun 1886, yang mana konvensi ini lahir karena akhir tahun 1900-an karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas copyright atau hak cipta yang meliputi literary and artistic work atau karya seni dan kesusastraan serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam intellectual property right. Nah, selanjutnya para pencetus konvensi Burns ini merumuskan 3 prinsip dasar yang berisi serangkaian menentukan ketentuan perlindungan minimum yang harus diberikan, yaitu yang pertama pekerjaan yang berasal dari salah satu negara atau contohnya karya penulis yang ada pada suatu negara. Penulis yang adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam negara tersebut itu harus diberikan perlindungan yang sama di negara-negara lainnya atau biasa disebut dengan asas national treatment. Lalu yang kedua ini ada perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas atau biasa disebut dengan asas otomatis perlindungan. Lalu yang ketiga ini ada perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja atau biasa disebut dengan prinsip kemerdekaan perlindungan. Nah, namun di sisi lain konvensi ini juga memberikan hak moral, yaitu hak untuk mengklaim kepengarangan kerja dan hak untuk objek ke mutilasi atau deformasi atau modifikasi lainnya. Nah, lalu revisi ini terjadi pada bidang perlindungan industri dan hak moral. Dalam konvensi Bern ini, revisi Roma pada tahun 1929, contohnya hak moral itu diatur pada pasal 6 bis, yang dimana berisi yang pertama itu moral right are independent of economic right. Lalu yang kedua itu ada moral right subsists after the author has transferred his economic right, although it
it is not clear whether moral rights are themselves inalienable. Lalu yang ketiga itu ada moral rights are to be maintained at least until the expiry of economic right. Although countries not recognizing moral right at the time of their accession to the Berne Convention are permitted to limit moral right to the lifetime of author. Lalu yang keempat itu ada the manner in which moral right are protected is to be determined by national law, which need not necessarily be copyright law. Nah, yang selanjutnya itu ada World Intellectual Property Organization atau disebut sebagai WIPO, yang dimana WIPO ini didirikan oleh PBB pada tanggal 14 Juli tahun 1967 di Stockholm. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang haki atau hak kekayaan intelektual antara lain yang pertama itu mengurus kerjasama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual. Lalu yang selanjutnya itu mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Yang selanjutnya kemudian yaitu mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional. Dan selanjutnya yaitu memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta mengembangkan kerjasama administratif di negara-negara anggota. Lalu yang selanjutnya itu organisasinya itu ada namanya Trade atau konvensi itu ada namanya Trade Related Aspect Intellectual Property Rights atau TRIPS, yang dimana TRIPS ini menjadi benang merah perjalanan perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual pasca Konferensi Paris dan Konferensi Bern, serta disambung dengan berdirinya WIPO. Mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Nah, tujuan dari persetujuan TRIPS ini antara lain yang pertama itu mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional. Lalu yang kedua ini menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah. Lalu yang ketiga itu mendukung inovasi. Nah, selanjutnya itu ada pun prinsip-prinsip yang dari persetujuan TRIPS. Yang pertama itu adalah dalam membentuk atau merubah hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, negara-negara anggota dapat menetapkan upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat dan untuk memajukan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan teknologi sepanjang langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan ini. Lalu yang selanjutnya itu ada sepanjang konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau praktik-praktik yang secara tidak wajar menghambat gangguan yang berdampak negatif terhadap alih teknologi internasional. Maka itulah organisasi serta aturan-aturan yang ada di dalam dunia internasional yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Adapun juga aturan-aturan lainnya yang menjadi sebuah produk daripada konvensi atau organisasi di dunia ini, yaitu yang tadi yang disebutkan pada di awal, yaitu yang pertama Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Lalu juga ada Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lalu selanjutnya itu ada Trademark Law Treaty. Lalu yang selanjutnya juga ada Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Lalu yang selanjutnya ada WIPO Copyright Treaty. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siti Rahmania. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Hak yang selanjutnya yaitu adalah hak eksklusif. Nah, hak eksklusif ini adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak itu dapat mencegah orang lain untuk meniru ataupun menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa izin. Nah, yang ketiga yaitu adalah hak moral, di mana hak moral itu adalah hak yang melekat pada pihak yang menghasilkan hak kekayaan intelektual yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus tanpa alasan apapun.
dan juga mencegah tindakan orang lain yang dapat merugikan penciptanya. Nah, hak yang keempat yaitu adalah hak material, di mana hak material itu merupakan hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah hak perlindungan, di mana perlindungan hak kekayaan intelektual ini merupakan salah satu dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Nah, tak hanya itu juga, jaminan atas hak kekayaan intelektual juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak-hak yang diterima dalam hak kekayaan intelektual, yaitu ada 5. Yang pertama ada hak prioritas, yang kedua ada hak eksklusif, yang ketiga ada hak moral, yang keempat ada hak material, dan yang kelima ada hak perlindungan. Nah, hak prioritas ini adalah hak yang diberikan kepada pendaftar hak kekayaan intelektual, di mana tanggal penerimaannya itu dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Nah, dianggap sama ini bukan berarti sama dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi berupa pengakuannya saja. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Baik, selanjutnya yaitu tata cara pendaftaran. Ada beberapa pendaftaran dengan tata caranya. Yang pertama, tata cara pendaftaran desain industri. Ada beberapa langkah untuk tata cara pendaftaran desain industri. Yang pertama, mengajukan permohonan ke DJHKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri 1. Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarnya. Yang kedua, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, ada surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohon pendaftarnya adalah milik pemohon. Nah, syarat selanjutnya yaitu mengisi formulir permohonan yang memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun surat pemohon. Yang kedua, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Yang ketiga, nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Dan yang terakhir, nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Nah, tata cara selanjutnya yaitu nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Tata cara selanjutnya, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain. Tata cara selanjutnya yaitu dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain. Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Yang tata cara selanjutnya yaitu membayar biaya permohonan sebesar 300 untuk UKM, usaha kecil dan menengah, dan 600.000 untuk non UKM untuk setiap permohonan. Nah, jadi selanjutnya yaitu pendaftaran merek. Ada beberapa cara untuk pendaftaran merek tersendiri. Yang pertama, mengajukan permohonan ke DJHKI atau Kanwil secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan 1. Fotokopi KTP yang dilegalisir pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memiliki tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Yang kedua, fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila pemohon diajukan atas nama badan hukum. Yang ketiga, fotokopi peraturan pemilik bersama apabila pemohon diajukan atas nama lebih dari satu orang atau merek kolektif. Yang keempat, ada surat kuasa apabila pemohon pendaftar dikuasakan. Yang kelima, ada tanda pembayaran biaya pemohon. Yang keenam, 25 helai etiket merek atau ukuran maks 9x9 cm minimal 2x2 cm. Dan yang terakhir, surat pernyataan bahwa merek yang diminta pendaftar adalah miliknya. Nah, cara pendaftaran selanjutnya yaitu mengisi formulir permohonan yang memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Yang ketiga, nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Dan yang terakhir, nama negara dan tanggal penerimaan pemohon yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Nah, yang tata cara selanjutnya yaitu membayar biaya permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran selanjutnya yaitu pendaftaran hak cipta. Pendaftaran, ada beberapa tata cara untuk pendaftaran hak cipta. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 3. Formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor DJHKI. Dan yang kedua, wilayah atau lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materi 6.000 atau lebih update-nya 10.000. Yang ketiga, surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan yang pertama nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. Yang kedua, nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta dan
nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan. Yang ketiga, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. Yang terakhir, uraian ciptaan rangkap 4. Dan tata cara selanjutnya itu surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Yang tata cara selanjutnya itu melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Yang keenam, apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan uraian resmi akte pendirian badan hukum tersebut. Yang ketujuh, melampirkan surat kuasa bila mana pemohon tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Yang kedelapan, apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI atau Republik Indonesia, maka untuk keperluan pemohon pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjukkan seseorang kuasa di wilayah Republik Indonesia tersebut. Yang kesembilan, apabila pemohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Yang ke-10, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemilihan baik. Yang ke-11, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantinya. Yang ke-12, membayar biaya pemohon pendaftaran ciptaan sebesar 200.000 khusus untuk pemohon pendaftaran ciptaan program komputer sebesar 300.000. Nah, mungkin itu materi-materi yang dapat saya sampaikan tentang tata cara pendaftaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kejahatan dan pelanggaran dalam HAKI. Macam-macam pelanggarannya, salah satunya adalah penjiplakan karya tulis, yaitu berupa novel. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta novel. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana mahalnya harga novel yang original membuat masyarakat Indonesia jauh lebih memilih karya bajakan yang harganya jauh lebih murah. Dan faktor yang kedua, penegak hukum tidak konsisten. Tidak konsisten di sini dalam artian kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan di Indonesia. Penjiplakan karya tulis berupa novel ini masuk dalam pasal 72 ayat 2 yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun terdapat perubahan UU-HC pada tahun 2002, yaitu nomor 19. Ketentuan bagi pelaku kejahatan hak cipta sekarang diatur pada pasal 112 hingga 120 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Salah satunya adalah pasal 113 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Studi kasus penjiplakan karya tulis kali ini adalah penyair terkenal yaitu Chairul Anwar pada tahun 1949, yang dimana beliau dituduh menjiplak karya tulis, dan tak tanggung-tanggung yang menuduhnya adalah Hans Begojasin melalui tulisannya di Mimbar Indonesia yang berjudul Karya Asli, Saduran, dan Plagiat, yang membahas tentang puisi Chairul Anwar Karawang, Bekasi, yang dimana Chairul Anwar ini dituduh menjiplak karyanya. Peristiwa itu tentu sangat mengejutkan dunia sastra Indonesia sehingga timbul polemik antara yang menyerang dan mempertahankan Chairul Anwar. Pelanggaran selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta lagu atau musik. Sanksi pidana pelaku kejahatan hak cipta karya musik ini masuk ke dalam pasal 72 ayat 2 dan UU ITE. Pasal 72 ayat 2 yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun, terdapat lagi perubahan atas UU-HC nomor 19 tahun 2002, diatur dalam pasal 112 hingga pasal 120 nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, di mana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak adalah 4 miliar rupiah.
Oke, contoh studi kasus hak karya musik kali ini adalah kasus keluarga Gen Halilintar pada tahun 2020, yang dimana keluarga Gen Halilintar ini dituding telah melanggar UU Hak Cipta terkait lagu Lagi Cantik yang dipopulerkan oleh pedangdut Siti Badriah pada tahun 2018 silam. Keluarga Gen Halilintar ini telah mengcover atau memproduksikan lagu tersebut tanpa izin. Pihak Siti Badriah pun menggugat 9,5 miliar rupiah karena mengklaim mengalami kerugian material dan imaterial. Namun Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatannya. Selanjutnya adalah sengketa merek dagang. Sengketa merek dagang ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 90, 91, 92, dan 93. Di dalam pasal 90 menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Dan barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama Pasal 91 UU Nomor 15 ada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak adalah 800 juta rupiah. Baik, contoh studi kasus mengenai sengketa merek dagang kali ini ialah kasus geprek bensu, di mana kasus ini memperebutkan merek atau logo antara geprek bensu dan IM geprek bensu. Pemilik dari IM geprek bensu adalah Yangsen Kurniawan dan Stephanie Livinus, sedangkan geprek bensu dimiliki oleh artis ternama Ruben Onsu. Ruben Onsu yang baru saja menggugat nama bensu pada nama merek dagang milik IM geprek bensu di persidangan kali ini terkuak berdasarkan first to file tersebut. Nama bensu pertama kali terdaftar milik Jesse Handalim dari Bandung sebagai singkatan dari bengkel susu pada 3 September 2015, sedangkan pendaftar kedua merek IM geprek bensu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono pada tanggal 3 Mei 2017 dan terakhir baru Ruben Onsu mendaftar dengan merek yang sama pada tanggal 8 Agustus 2017. Namun sengketa merek ini akhirnya selesai setelah dalam persidangan Mahkamah Agung memutuskan pihak Beni Sujono sebagai pemenang atau pemilik sah merek geprek bensu. Istilah-istilah penting dalam HQ. Yang pertama adalah istilah HQ didapat dari Intellectual Property Right atau IPR. IPR terdapat pada TRIPS. Dan yang kedua adalah Trademark Law Treaty. Trademark Law Treaty ini hasil dari persidangan WIPO. Yang ketiga adalah Copyright Treaty. Copyright Treaty ini juga berasal dari persidangan WIPO. Yang ketiga adalah Literary and Artistic Work, hasil dari pengesahan Berne. Dan yang terakhir adalah Industrial Property. Industrial Property ini hasil dari Konvensi Paris.